Oke, selamat pagi semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem kendali elektropneumatik pada pengangkat dan penggeser benda. Lihat, pada sistem pengangkat dan penggeser benda ini menggunakan dua buah silinder. Yang pertama silinder A double acting dan yang kedua adalah silinder B double acting. Mula-mula, arah gerakan silinder pneumatik penggerak ganda mengangkat material ke posisi atas. Jadi kotak ini adalah materialnya. Ketika material bergeser ke bawah sini, maka silinder A akan aktif. Silinder A akan aktif mendorong ke atas atau A+. Kemudian setelah mendorong ke atas pada posisi A+, menyentuh limit switch A2, maka silinder B nya akan maju ke depan atau B+. Setelah maju ke depan mendorong kotak ke konveyor kedua ini, maka silinder B akan kembali ke posisi awal. Kemudian silinder A akan turun kembali. Nah, untuk sistem gerakan A+, B+, B-, A- ini kita sepakati menggunakan 4 solenoid atau digambar diagramnya seperti ini. Itu silinder A tipe double acting menggunakan katup 5/2 double valve solenoid atau double solenoid valve 5/2. Nah, jadi ini double jadi menggunakan 4 solenoid. Oke. Kita lihat sumber daya angin bertekanan itu masuk ke regulator, kemudian masuk ke 5/2 double solenoid valve menggunakan 4 solenoid, 1, 2, 3, dan 4. Dia menggunakan 2 buah silinder pneumatik. Oke, kita coba buat simulasinya untuk sistem pengangkat dan penggeser benda. Oke, kita buka VistaFluid Sim-nya. Oke, kita klik file new. Kemudian kita tarik komponen sesuai dengan gambar ini, yaitu menggunakan double solenoid valve 5/2. Jadi untuk pengaturannya kita double klik. Nah, kemudian kita pilih ini di bagian pneumatik. Oke, kalau sudah kita klik OK. Kemudian kita cari double acting. Oke, ini double acting. Kita hubungkan, klik tahan, lepas. Kemudian kita cari kompresor. Oke, ini kompresor. Selanjutnya kita cari pengatur kecepatan atau di sini namanya throttle valve. Kita proporsionalkan, klik kanan, rotate 90 derajat. Kemudian kita double klik, setting bukaannya 50% saja. Oke. Hubungkan. Oke, ini kita copy 2 saja biar cepat. Oke, sudah terbentuk 2. Ya, kemudian pada sini kita double klik untuk silincernya atau peredam suaranya. Oke, kemudian kita hubungkan pada titik tengah ini ke sini. Begitu pula lakukan pada bagian sini. Oke, biar lebih cepat kita hapus, copy ini saja, paste, selesai. Oke, kemudian kita hubungkan pada bagian tengah ini ke sini. Oke, jadi dia sesuai. Jadi pada bagian titik sini sama titik sini itu dapat tanda regulator. Regulatornya terhubung ke kompresor. Oke. Kemudian ketika silinder ini maju ke depan, maka perlu dideteksi menggunakan limit switch atau di sini kita inisialisasikan dengan distance rule. Kemudian kita double klik, letakkan posisi
ini posisi ke A1, ini posisi A2. Nah, letakkan posisi 0 dan ke posisi 100 dan kita klik OK. Oke, kita lakukan juga copy paste. Oke, bagian sini, kemudian kita ganti ini menjadi B1 dan B2. Oke. Oke, kemudian untuk identitas di sini kita double klik, ganti dengan B+. Ini kita gantikan dengan B-. Kemudian di sini oke, kebalik. Ini adalah yang A. Ini adalah yang A. Kemudian ini kita double klik, adalah B+. Kemudian di sini adalah B-. Oke. Karena kita sepakatin ini tadi dikendalikan menggunakan dua relay, atau kita buat teksnya di sini itu gerakan A+, B+, B-, A-. Oke. Jadi dia menggunakan 4 solenoid valve, 1 relay. Oke, kita sepakati ini. Oke, kemudian kita rangkain kendalinya. Kita tarik power sampai 24 volt. Kemudian kita cari push button start. Oke, ini push button. Oke, jadi yang bagian poin pertama adalah A+. Oke, jadi kalau skenario nya itu si A+ itu kita identifikasikan sebagai A2, kemudian A- itu sebagai A1, dan si B+ itu sebagai B1, dan B- itu kebalik, ini B2 dan B- itu sebagai B1. Jadi karena awal di sini terakhirnya adalah B-, maka di sini kita buat max switch, kita ganti dengan bagian roll switch, kemudian kita ganti dengan A1 lebih dulu. Oke, jadi dia dalam kondisi tutup. Oke, jadi ketika button start ditekan, maka silinder ini akan maju. Dia menyebabkan silinder ini maju menyentuh A2 itu ketika solenoid A+ itu dipicu. Maka kita tarik solenoid valve. Oke, kita hubungkan dan kita cari 0 volt. Oke, kita hubungkan. Nah, untuk memberi nama sama dengan ini ngelink, jadi kita double klik, kasih identitas A+. Oke, coba kita tes. Jadi ketika ditekan start, oke, jadi aktif maju. Nah, ketika ini maju menyentuh A2, jadi si A2 harus menyebabkan B+. Jadi kalau dia sudah A+ kan menyentuh A2, dan si A2 itu harus menyebabkan B+. Jadi ini katakan menyebabkan B+. Oke, jadi kita hubungkan si B2. Kondisi normally open. B2. Oke, jadi B2 akan menyebabkan B+. B2 akan menyebabkan B+. Jadi kita hubungkan dia ke B+. Double klik, kemudian kita ganti nama dengan B+. Oke, coba kita tes lagi. Start, maju menyentuh A2.
Oh, ini A2. Oke, jadi A2 tekan start, menyentuh A2 menyebabkan B+. Ketika ini B+ menyentuh B2, maka B2 harus menyebabkan mundur kembali. Jadi untuk memundurkan ini kembali harus dipicu solenoid B-. Oke, kita copy saja ini, kemudian kita ganti dengan nama B2. Oke, jadi B2 harus menyebabkan silinder ini mundur kembali. Oke, jadi kita picu ke silinder B2. Oke, silinder B2. Kemudian kita aktifkan satu relay. Kenapa? Karena untuk mengembalikan posisi ke B-. Ini kita kasih nama tes R1. Kemudian relaynya kita kasih pengunci dan identitas R1. Oke, hubungan. Nah, supaya tidak terjadi bentrok data, kenapa? Karena kondisi A2 di sini ketekan. Aduh, ini adalah B-. Oke, jadi ketika ditekan start, maju. Oke, B2 ketekan, tapi karena kondisi A2 nya masih maju, jadi ini aktif. Nah, untuk mencegah supaya ini tidak aktif B+, jadi silinder ini bisa mundur, maka di sini harus kita blok menggunakan normally close-nya si relay. Oke, kita cari kontak normally close. Oke, kita hapus di sini. Kita double klik, kasih identitas namanya R1. Oke. Oke, coba kita tes kembali. Maju, A+, B+, kemudian dia B-. Oke, setelah ini B-, kita harus mundurkan ini kembali. Oke, setelah posisi terakhir dia tadi adalah dia menyentuh B1. Jadi, dia menyentuh B1 atau setelah B-. B- itu dia menyentuh B1. Jadi harus kita keluarkan, paste, ini kita ganti nama dengan B1. Oke, ini kita kasih nama B1. Nah, jadi kalau B1 aktif, ketekan limit switch-nya menyebabkan solenoid B- ini aktif. Jadi solenoid A- aktif, jadi dia mundur kembali. Oke, kita copy paste, kemudian kita ubah dengan nama silinder A-. Oke, supaya karena ini kondisinya ikan ini kondisinya sudah ketekan dari B1, jadi supaya A- ini tidak aktif langsung, jadi perlu kita backup dengan kondisi relay 1. Oke, coba kita buktikan. Kita tekan button start, A+, B+, B-, A-. Oke, tapi di sini kondisinya belum mati. Jadi untuk mematikan, karena kalau tidak dimatikan ini tidak bisa diulang button start. Jadi kita harus matikan. Untuk mematikan ini kita bisa manfaatkan kontak setelahnya ini tadi. Coba kita ulang. A+, B+,
B min. Ini kondisi terakhir adalah tertekannya A1. Jadi kita bisa tambahkan A1NC di sini. Delete A1NC. Kita double klik, kemudian kita kasih identitas A1NC. Kita hubungan. Nah, sekarang kita uji coba. A plus, B plus, A min, B min. Kalau diulang sekali lagi bisa. Nah, sebenarnya ada suatu trik supaya penggunaan kontak bantunya relay 1 ini sedikit. Jadi karena ini sama, jadi ini bisa kita hapus salah satu. Oke, jadi kita hapus saja yang ini. Nah, ini juga dihapus, jadi si B1 ini dapat dari sini. Oke, jadi B1 kita hubungkan ke sini, dan ini dapat dari sini. Kita coba apakah hasilnya sama. A plus, B plus, B min, A min. Jadi kalau diulang sekali lagi dia sama, dan itu sudah menyesuaikan dengan sini. Ketika ditekan button start, maka silinder A akan maju ke atas membawa kotak ini. Ketika maju ke atas, kesentuh limit switch A2. Jadi silinder B akan aktif, B plus mendorong kotak ini pindah ke konveyor kedua. Kemudian dia mundur kembali, dan baru silinder A ini akan turun kembali. Jadi simulasi prinsip kerja kendali 2 silinder pneumatik menggunakan 4 solenoid valve, 1 relay dengan skenario A plus, B plus, B min, A min seperti ini. Jadi start. Oke, jadi untuk rangkaian dayanya cukup simpel ya. Jadi dari kompresor ke regulator. Nah, untuk komponen yang disimulasi ini, komponennya menggunakan airspeed. Ini untuk mengontrol kecepatan supaya tidak terlalu cepat. Jadi untuk mempercepat, ini bisa kita tambah bukaannya 70%. Gerakannya lebih cepat, jadi jelek. Kita ganti misal dengan 45%. Nah, bisa lebih nampak. A plus, B plus, B min, A min menggunakan 4 solenoid valve dan 1 relay. Oke, jadi solenoid pertama, solenoid A plus, A min, B plus, B min, silinder A, silinder B. Oke, itu saja video pembahasan tentang sistem pengangkat dan penggeser benda dengan siklus A plus, B plus, B min, A min. Oke, sekian, terima kasih.